Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas sebuah tulisan dari Saiful Huda. Tulisan ini membahas tentang Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi beliau dinilai sebagai seorang tokoh revolusioner kontemporer. Nah, mantep toh. Revolusioner itu artinya dia tidak mandek, tidak pasif, tidak nyaman di zona nyaman, tidak mendukung status quo, tetapi terus berinovasi, terus berubah, menginginkan perubahan, tajdid. Kemudian kontemporer itu berarti kekinian. Jadi isu-isu yang ada sekarang ini beliau respon secara kekinian. Jadi update lah begitu. Jadi ini berbanding terbalik dengan Gus Yahya. Gus Yahya beliau nyaman atau enjoy di zona nyaman, comfort zone. Kemudian tidak melakukan perubahan-perubahan drastis. Ya, yang ada saja. Bahkan perubahan di depan mata. Bagaimana NU itu harus mereformasi pemikiran. Harus terbuka dengan keilmuan. Harus menerima sebuah perubahan. Di antaranya adalah kenyataan bahwa imigran Yaman itu sudah begitu mendominasi NU. Sudah banyak melakukan infiltrasi, sudah banyak melakukan perubahan-perubahan, bahkan pemalsuan di sana sini. Gus Yahya tutup mata, Gus Yahya tutup telinga. Tak guna dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta buta dia, yang buta mata hatinya, buta mata hatinya. Gus Yahya tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa melihat perubahan. Di matanya ya biasa-biasa saja. Lah, itu kan orang gak ada kerjaan. Ini kan cuman orang-orang iri saja. Ini kan cuman orang-orang yang mau memecah belah saja. Ini kan cuman orang-orang rasis saja. Itulah buta mata, buta hati, tuli telinga. Dan berbanding terbalik dari sisi kontemporer. Jadi Gus Yahya ini ortodok, berpemikiran lama, berpaku kepada naskah lama, dan ya taklid saja kepada ulama-ulama lama. Jadi ini tidak akan ada perubahan NU di tangan Gus Yahya ini. Dia jadul, muqallid, kemudian stagnan. Jadi kebalikan daripada Gus Yahya inilah adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi beliau kontemporer, adaptif dengan perubahan, berpemikiran kekinian dan mendatang, atau visioner. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tadi kepada tulisan Saiful Huda tentang Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi kita mengandai-andai, menghayal di tangan dua orang ini. Kita lihat perbedaannya bagaimana NU di tangan dua orang ini. Yang satu kenyataan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, NU di tangan Gus Yahya. Tadi itu sudah dibahas bagaimana karakter Gus Yahya itu. Tidak akan ada perubahan apapun, bahkan akan ortodok. Tetapi kita berandai-andai Kiai Haji Marzuki Mustamar memimpin NU. Warga NU secara bulat, secara teguh hati, yakin memperjuangkan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai ketua PBNU. Maka apa yang akan terjadi terhadap NU dan warga Nahdliyin atau orang-orang NU grassroots, akar rumput? Maka kepemimpinan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini akan menghasilkan orang-orang NU yang kritis dan cerdas. Ini perubahan baru ini.
Inilah yang disebut peradaban, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi otak-otak warga Nahdliyin itu mulai dibersihkan dari kotoran-kotoran kejumudan, kotoran-kotoran taklid, kotoran-kotoran tidak mau belajar, kotoran-kotoran membebek, membeok saja. Mereka tidak akan lagi tertipu oleh jubah, oleh gamis, oleh udeng-udeng, oleh sorban-sorban besar, jenggot-jenggot panjang, tongkat, dan lain-lain yang kesemuanya adalah cangkang untuk memanipulasi, untuk menghipnotis orang-orang awam akar rumput rakyat jelata NU agar takzim kepada mereka-mereka itu. Intinya mereka adalah orang-orang berkedok ulama, orang-orang yang menjual agama. Kita bicara oknum ya, orang-orang yang menjual agama, berkedok agama. Mungkin ada juga yang berpenampilan seperti itu, tapi memang benar-benar ulama. Itu di luar pembahasan. Orang NU grassroots juga faham. Dan penampilan-penampilan ini selama ini ya dipentaskan atau diperlihatkan oleh Habib-Habib Yamani atau Habib-Habib yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu. Oknumnya loh ya, tapi memang banyak banget, semua kebanyakan tertipu. Tetapi andai saja ketua PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar, tidak akan ada seperti itu. Karena sudah aware, sudah sadar akan hakikat keberagamaan itu. Sudah ngerti mana isi dan mana cangkang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian NU akan lebih mantap lagi, lebih maju lagi, lebih modern lagi, lebih berkembang lagi. Misalnya ketua PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian di backup oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Haji Muhammad Abbas Bili. Wow, ketiga-tiganya ada di NU. Jadi yang jadi ketua umumnya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian Rois Amnya Kiai Haji Abbas Bili, kemudian sekjennya Kiai Haji Imaduddin. Mantep. Ini NU bisa berkembang, bisa bangkit, bisa menjadi leader bagi pergerakan atau organisasi keislaman di Indonesia dan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kepemimpinan yang seperti itu, yang revolusioner, yang kontemporer, yang ilmiah, yang mengerti kebutuhan para Nahdliyin, rakyat jelata, akar rumput, maka NU akan semakin dicintai oleh warga Nahdliyin. Dan pada saat yang sama, para habaib, orang-orang imigran akan lebih menghormati lagi, akan mengerti tentang posisi mereka, mengerti tentang status mereka. Jadi kemungkinannya akan ada rekomendasi dari PBNU secara organisatoris, secara kelembagaan, bahwa Habib-Habib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Tetapi bagi mereka yang masih mempercayai, tidak dilarang. Tetapi tolong berikan atau sajikan data atau argumentasinya yang kuat. Argumentasi yang sebatas pada kepercayaan cek kosong atau husnudzon itu tidak akan digubris, tidak akan diindahkan. Di samping masalah nasab yang beres, kemudian akhlak-akhlak habaib yang tertata lagi, mereka lebih pengertian kepada adab dan tata krama, norma-norma di Indonesia, maka masalah-masalah lain pun berkenaan dengan negara, berkenaan dengan pemerintahan, berkenaan dengan sepak terjang NU akan juga ditata dan diurus dengan baik dan rapi. Betul? Karena kita sangat percaya dengan karakter-karakter mereka itu. Karakter Kiai Haji Marzuki Mustamar, karakter Kiai Haji Abbas Bili, karakter Kiai Haji Imaduddin. Tiga-tiganya ada dalam satu karakter perjuangan. Karakter militan, karakter pemberani, karakter pecinta NKRI, dan karakter-karakter yang tidak begitu saja mau didikte oleh golongan lain atau budaya lain dari luar. Ini yang penting, karena kita sedang berhadapan dengan budaya-budaya luar yang mencoba menekan NU dan mengendalikan NU. Salah satunya yang masih tertancap kuat adalah budaya-budaya Yaman itu.
budaya-budaya Habib, budaya-budaya dan doktrin-doktrin pemikiran-pemikiran para habaib yang lebih banyak kontranya dengan pemikiran NU asli. Sehingga inilah yang akan menyelamatkan NU dari kejumudan, dari kegelapan, dari kebuntuan dalam berpikir. Sehingga kedepannya NU akan semakin siap menghadapi abad-abad perubahan, peradaban baru. Jadi inilah formasi mematikan, the deadliest formation. Formasi yang cespleng, yang luar biasa bagus untuk NU. Kita sudah mendengar ada sayup-sayup terdengar MLB. Mudah-mudahan NU bisa direformasi secepatnya. Diadakan MLB dan kemudian ada formasi kepengurusan PBNU yang baru. Yang tadi itu berisi orang-orang yang revolusioner, kontemporer, militan, ilmiah, penuh semangat perubahan. Insya Allah tetap dukung MLB untuk NU yang lebih baik. MLB menuju NU lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.